Percobaan 1, menentukan konsentrasi KOH menggunakan larutan standar HCl melalui titrasi asam basa. Sebelum bekerja di laboratorium, jangan lupa memakai alat-alat pelindung diri. Adapun alat-alat yang harus disiapkan pada titrasi kali ini sebagai berikut. Langkah pertama, distandarisasi HCl terlebih dahulu menggunakan natrium karbonat. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, disiapkan alat dan bahan untuk standarisasi HCl. Langkah kedua, dimasukkan larutan HCl ke dalam buret 50 ml sekitar 5 ml, lalu dibilas buret dengan cara diputar dan dibuang larutan. Selanjutnya, dimasukkan larutan HCl ke dalam buret 50 ml dengan menggunakan corong hingga mencapai skala 0. Dengan cara posisi pandangan mata sejajar dengan ukuran volume larutan HCl yang dituangkan, serta tinggi buret saat dimasukkan larutan HCl sejajar dengan lengan. Jika kelebihan, maka dapat dikurangi hingga tepat di skala 0. Setelah itu, dilap bagian atas buret menggunakan kertas yang digulung. Langkah ketiga, diambil larutan natrium karbonat menggunakan pipet tetes dan gelas ukur sebanyak 10 ml. Langkah keempat, dimasukkan larutan natrium karbonat sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Langkah kelima, ditambahkan indikator metil jingga sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Langkah ketujuh, dilakukan titrasi larutan natrium karbonat dengan larutan HCl dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret dengan perlahan hingga larutan natrium karbonat keluar setetes demi setetes sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Selanjutnya, diamati perubahan warna larutan pada Erlenmeyer dengan cara melihat warna larutan stabil, yaitu larutan titrasi tepat berubah warnanya menjadi merah. Setelah berubah warna menjadi merah, didiamkan dulu sekitar 10 detik untuk melihat tidak terjadi lagi perubahan warna. Setelah itu, dicetak volume HCl yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan buret. Langkah selanjutnya, diulangi percobaan langkah 2-9 sebanyak 2 kali untuk memastikan volume HCl yang terpakai tidak jauh berbeda atau sama. Setelah data yang didapatkan, maka dihitung konsentrasi HCl secara tepat menggunakan rumus mencari konsentrasi untuk mendapatkan konsentrasi HCl yang sebenarnya atau yang disebut dengan larutan standar. Setelah diketahui konsentrasi dari HCl atau yang disebut dengan larutan standar HCl, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan konsentrasi KOH dengan larutan standar HCl. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, disiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, dimasukkan larutan HCl ke dalam buret 50 ml dengan menggunakan corong hingga mencapai skala 0. Dengan cara, posisi pandangan mata sejajar dengan ukuran volume larutan HCl yang dituangkan, serta tinggi buret saat dimasukkan larutan HCl sejajar dengan lengan. Setelah itu, dilap bagian atas buret menggunakan kertas yang digulung.
Langkah ketiga, diambil larutan KOH menggunakan pipet tetes dan gelas ukur sebanyak 10 ml. Langkah keempat, dimasukkan larutan KOH sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Langkah kelima, ditambahkan indikator metil merah sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, diletakkan Erlenmeyer di bawah buret dan sebaiknya diletakkan kertas putih di bawah Erlenmeyer untuk memudahkan dalam melihat perubahan warna. Langkah ketujuh, dilakukan titrasi larutan KOH dengan larutan HCl dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret dengan perlahan hingga larutan HCl keluar setetes demi setetes sambil menggoyang-goyangkan Erlenmeyer ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Setelah berubah warnanya menjadi merah, maka didiamkan sekitar 10 detik untuk melihat tidak terjadi lagi perubahan warna. Lalu dicetak volume HCl yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan buret. Langkah selanjutnya, diulangi percobaan langkah 2-9 sebanyak 2 kali untuk memastikan volume HCl yang terpakai tidak jauh berbeda atau sama. Setelah data didapatkan, silakan cari konsentrasi KOH. Langkah terakhir, dicuci alat dan dilap alat, kemudian kembalikan ke tempat semula.